Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fatria Nur Fadila dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 10120460, ingin mempresentasikan materi yang berjudul Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses pengenalan dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi manusia. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi wassalam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqulna lil malaikati sujudu lil Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ialah termasuk golongan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Yang pertama, tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Yang kedua, ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Unsur manusia. Manusia berdasarkan fungsinya manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang pertama ada qalb atau hati. Kalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak besar terhadap jasad seseorang.
Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebut pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalbi atau hati sebagai al-ajmu. Hal ini berdasarkan firman Allah berikut ini, yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Surat Al-Hajj ayat 64. Yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakan sebagai pelaksana sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama ada sebagai makhluk, yang kedua ada sebagai yang dimuliakan, yang ketiga ada sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih, pastilah mereka memiliki konsekuensi terdapat apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Dan ada juga yang namanya taqwatul insan atau potensi manusia. Dengan memahami marifatul insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisah dengan potensi manusia yang sangat besar yang diberikan dari Sang Maha Esa. Tentunya potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Karena sejatinya potensi yang sudah diberikan ini akan bertanggung jawab di hadapannya. Apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya atau hianat? Tentu kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan potensi yang luar biasa dan menjadikannya pemimpin di bumi. Bukan tidak mungkin ada makhluk yang lebih besar seperti gunung, yang luas seperti lautan, tetapi mereka pun tidak mampu menjadi seorang penyembah di bumi. Allah menciptakan memberikan segala potensi kepada manusia hanya untuk menjadikan manusia taat, tunduk, patuh, dan berbakti atau ibadah kepadanya. Tetapi ada juga orang yang melanggar terhadap perintah Allah, maka Allah menjadikan dirinya hanya